Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sampaikan panduan untuk mengisi SIMPI. SIMPI masuk di web browser simpi.kemenak.go.id. Kemudian masuk ke login. User underscore 417630 underscore 1, passwordnya 123456. Klik menu aplikasi, muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik identifikasi dan analisis risiko pada tingkat kegiatan. Di sini ada masing-masing unit kerja nanti ada 14 risiko. Silakan dimasukkan. Untuk yang bos tentu mungkin hanya Dikmat sama Pontren, kemudian bansos yang ada bansosnya, honor tim bulanan yang punya honor tim bulanan, KBM itu mungkin Dikmat sama siapa nggih? Pais, atau mungkin Dikmat saja mungkin ya. Monggo nanti dicermati yang punya kegiatan KBM. Kemudian ada kediklatan, ini kita abaikan, kita tidak punya. Kemudian pembayaran tunjangan kinerja, pembayaran tunjangan profesi guru, pembayaran uang makan, penelitian juga tidak ada, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, paket meeting, ini yang punya ya, yang punya. Kemudian RDK, kan kas pada bendahara pengeluaran. Nah, kita contohkan yang pembayaran tunjangan kinerja. Silakan klik tombol biru di sini. Ya, ini tadi sudah kita contohkan satu pembayaran tunjangan. Cara isinya seperti ini. Yang ini sudah terisi, sudah tadi saya isi. Yang ini yang silang berarti belum diisi. Tugas kita adalah mengisinya. Yang diisikan apa? Bisa dilihat di sini. Pertama, data penilaian. Silakan inputkan kemungkinan dan dampaknya. Isikan di sini satu ya satu semua. 15 kolom ini diisi angka satu semua. Kemudian dampaknya, misalnya 1 sampai 2, isikan dampaknya di sini, 1 sampai 2 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian klik simpan. Setelah disimpan, ini baru kecentang. Lanjutkan ke pengendalian. Nah, error ini. Kita refresh dulu saja. Data pengendalian. Nah, ini. Isikan pengendalian yang sudah ada. Ya, tentang regulasi dan sebagainya. Regulasi atau edaran atau apa. Silakan isikan. Kemudian sebutkan apakah itu efektif atau tidak. Jika efektif, maka sudah tidak diperlukan pengendalian tambahan. Begitu juga dengan penanggung jawab dan target waktu. Selama ini dianggap efektif, maka yang ini tidak perlu diisi. Oke. Kemudian kita tutup. Yang kalau tadi diisi berarti simpan ya, simpan dulu, kemudian ditutup. Setelah itu isikan data infocom. Nah, sebentar, kita lihat dulu ini peta risikonya dulu. Peta risiko hasil penilaian tadi. Risiko ini sangat rendah. Untuk risiko yang sangat rendah sampai dengan rendah, tidak perlu disampaikan pengendalian lebih lanjut. Kita ulangi. Berarti pengendalian sudah tidak perlu diisi, dianggap efektif saja. Kemudian pada infocom diisi tidak ada bentuk sarana dan sebagainya dikarenakan risikonya sudah sangat rendah.
Kemudian kalau sudah diisi, disimpan. Ini karena sudah saya isi, maka saya tutup saja. Untuk pemantauan tidak perlu diisi. Kita contohkan pada yang risiko kedua, penyusunan RAB kegiatan. Kita isikan data penilaiannya, kita isi skala kemungkinannya. Untuk memudahkan input akhirnya, sebisa mungkin dibuat rendah atau sangat rendah saja. Ini 2. Oke, setelah semua diisi 15 kolom di masing-masing kemungkinan dan dampak, kemudian kita simpan. Klik kembali, sudah tercentang, alias data penilaian sudah mulai terisi. Kita lihat peta risikonya. Risiko rendah, berarti kita tidak perlu mengisi tindak lanjut dan sebagainya. Yang perlu kita isi hanya bagian ini saja. Pada pengendalian, sebutkan regulasi yang ada. Misalnya SBM, apa ya SBM itu? Sosialisasi saja. Apa ya? Tentang SBM itu Permen KU. Tentang SBM. Pengendaliannya efektif. Pengendalian yang masih dibutuhkan, tuliskan saja tidak ada karena risiko sangat rendah. Tanggung jawab juga kosongkan saja dan klik simpan. Proses berhasil, kembali. Setelah pengendalian, lanjutkan ke infocom. Ini juga tidak ada saja karena risikonya sangat rendah. Simpan. Dan seterusnya sampai dengan nomor 9. Itu untuk baru yang 1, yang apa tadi? Tunjangan kinerja. Kemudian misalnya kita ada kegiatan apa lagi ya? Apa tadi ya? Kok lupa ya? Oh, kita kembali lagi. Yang ada di tempat Bapak Ibu apa saja? Misalnya tadi tunjangan kinerja, sekarang pembayaran uang makan. Nah, gini. Ini tombol biru. Iya, tombol biru. Klik tambah kegiatan pada unit kerja. Nama kegiatan. Pembayaran uang makan 2021. Pilih tahunnya 2021, pemilih risiko salah sebab TU, sumber risikonya internal, keterangannya di strip saja. Oke. Kemudian untuk mengisi seperti tadi ada risiko dan sebagainya, klik tombol biru ini. Kemudian ini masih centang, kita isi data penilaiannya. Misalnya ini kemungkinannya 1 lah, 1 semua aja. Biar kemungkinannya rendah semua. Risikonya rendah semua. Ini juga 1 saja. Uang makan sudah rutin. Dan disimpan. Setelah diisi akan menjadi centang seperti ini. Setelah itu lanjutkan ke data pengendalian. Pengendalian yang ada PMK tentang pembayaran uang makan. Efektivitasnya efektif, tidak ada. Oh, salah. Tidak ada risiko rendah. Kita copy saja untuk mengisi di bawahnya juga.
Simpan, berhasil. Lanjutkan ke Infocom. Karena risiko rendah tidak perlu dibuat tindak lanjut, sehingga ini diisi semua tidak ada. Simpan. Begitu seterusnya untuk semua risiko pada pembayaran uang makan. Jika masih ada kendala, silakan hubungi kami lewat WA. Terima kasih.